Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Alif Priangga. Saya dari Prodi D3 Refraksi Optisi Universitas Widya Husada Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia itu pada umumnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman sebelumnya, lebih tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu itu lebih banyak digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku pada pelosok Nusantara. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan, misalnya 1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyetujoh, Aceh pada tahun 1380. 2. Prestasi kedudukan Bukit di Palembang pada tahun 683. 3. Prestasi Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. 4. Prestasi Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. 5. Prestasi Karang Brahi Bangko, Merangi, Jambi pada tahun 688. Dan pada saat itu, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai 1. Bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. 2. Bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku Indonesia. 3. Bahasa perdagangan, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang ada di luar Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dan berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa yang diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sebelumnya bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi di Timur Leste. Bahasa Indonesia berposisi sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Adapun 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu: yang pertama, bahasa Melayu adalah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa berhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bangsa negara beserta fungsinya sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda, lebih tepatnya dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi.
4. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Yang kelima, adapun penjelasannya. Pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Dan telah dikemukakan pada penjelasan di atas, mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional bagi negara Indonesia yang merupakan suatu hal yang mengembirakan, yaitu 1. Dibandingkan dengan bahasa lain yaitu bahasa Jawa atau yang menjadi bahasa ibu bagi sekitar setengah penduduk Indonesia. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti di Indonesia, itu diperkirakan dipakainya oleh penduduk Kepulauan Riau, Linggau, dan penduduk pantai-pantai di seberang Sumatera. Namun justru karena pertimbangan itu, pemilihan bahasa Jawa akan selalu dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. 2. Mengapa bahasa Melayu lebih diterima pada bahasa Jawa? Tidak hanya secara fonetis dan morfologis, tetapi juga secara leksikal. Seperti diketahui, bahasa Jawa mempunyai bersifat gramatikal. Faktor yang paling penting adalah kenyataan bahwa bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang sebagai lingua franca. Ikrar Sumpah Pemuda. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bangsa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Pemuda, dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18. Begitu yang dapat saya sampaikan dalam mempresentasikan tugas bahasa ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.